Welcome to Express Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama program melawan COVID. Kali ini kita kedatangan tamu Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Pak Cecep Alamsyah. Selamat datang Pak di studio kami. Terima kasih. Program melawan COVID ini adalah kerjasama kami dengan Satgas COVID Nasional agar atau bagaimana caranya COVID itu tidak menyebar secara masif. Bagaimana peran media menekan pertumbuhan COVID khususnya di Cianjur, mungkin untuk Cianjur Express. Seperti kita ketahui, virus COVID-19 ini sudah menyebar kemana-mana, bukan hanya masyarakat umum, tapi banyak ASN juga yang terkena, terpapar. Data yang kami dapat secara keseluruhan di Kabupaten Cianjur ini sudah lebih dari 400 orang terpapar, dan itu angka yang luar biasa untuk kota Cianjur dengan luas wilayah yang begitu besar. Dan baru-baru ini juga pemerintah Kabupaten Cianjur melockdown 4 dinas Pak, 4 dinas karena ada ASN yang terpapar. Mungkin saya sedikit bertanya Pak, nggak banyak yang akan saya tanyakan. Sebagai pimpinan ASN di Kabupaten Cianjur, tentunya Bapak punya banyak cara bagaimana COVID itu mungkin tidak lebih menyebar ke beberapa dinas lain, karena sudah 4 dinas Pak. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Sekretaris Daerah melihat kasus penyebaran COVID-19 ini di beberapa instansi Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada redaksi dari Cianjur Express yang telah mengundang saya dalam forum ini, dan forum ini memang dianggap penting sebagai salah satu media informasi tentang penanganan COVID khususnya di Kabupaten Cianjur. Nah, kaitan dengan memang tren dari penyebaran COVID ini di Kabupaten Cianjur pada khususnya, memang pada saat ini seiring dengan situasi juga yang berkembang di daerah yang lain, di mana pergerakan masyarakat, pergerakan orang itu pembatasannya memang tidak seperti waktu-waktu sebelumnya. Jadi kalau waktu sebelumnya kita adakan PSBB, dan itu ada pembatasan secara nyata, dan itu memang dampaknya sangat berarti, ada penurunan kasus. Nah, tetapi dengan perkembangan situasi yang dihadapi, terutama dari aspek ekonomi, sosial dan seterusnya, maka dan situasi yang berkembang terhadap persebaran pandemi COVID ini, maka ada zonasi, dan waktu itu kita hijau, pernah hijau, dan itu ada kelonggaran kan, ya. Jadi memang itu dimungkinkan memang. Nah, kemudian memang mobilitas masyarakat, warga itu juga menjadi kebutuhan sebetulnya. Betul. Dan kalau tidak beraktivitas, kayaknya kan ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, itu dampaknya kepada memang itu menjadi ada tren peningkatan kasus. Ya, termasuk saat ini memang sudah merambah ke beberapa komponen, termasuk di dinas-dinas. Ya. Pegawai kita ASN memang ada yang terpapar juga. Dan ini tentu harus kita sikapi dengan serius, karena kan
kami di ASN ini sebagai instrumen dalam menjalankan roda pemerintahan dan terutama pelayanan publik, dan yang terutama sekali adalah yang ikut serta dalam penanganannya. Kalau misalnya kami ASN terkena, kemudian ada tentu akan ada dampak terhadap penanganan ini, karena kan harus ada isolasi dan ada penanganan sehingga tidak berdampak kepada akibat yang lebih buruk. Nah, hal ini kan memang kita sudah lakukan beberapa antisipasi dengan sebutannya istilah mungkin bukan lockdown kan ya, karena lockdown itu seperti mengunci, tetapi lebih ke WFH. Ya, jadi pelayanan publik, fungsi-fungsi pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah gitu. Kalau ini kan salah satu dinas yang bisa dikatakan WFH tadi kan Pak, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Itu kan jenis dinas pelayanan Pak. Bagaimana masyarakat, ya sementara di WFH ini setidaknya masyarakat ini tetap bisa mengakses pelayanan gitu. Itu apakah via online pelayanannya atau seperti apa Pak? Ya, jadi kebetulan Dinas Dukcapil kita sudah membuat sistem atau aplikasi online yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Jadi ada memang kawan kita yang terpapar, kemudian ada WFH, tetapi fungsi-fungsi pelayanan itu tetap bisa dapat dijaga kan, dipertahankan, karena memang bisa diproses melalui online. Itu bisa. Jadi sepengetahuan saya fungsi pelayanan di Dinas Pendidikan itu tetap berjalan seperti biasa. Jadi tetap berjalan. Berjalan. Cuman beda cara mungkin ya Pak ya. Oke. Pak, informasi yang Bapak terima, apa sih penyebab sejumlah pegawai di dinas dan instansi itu bisa terpapar? Nah, ini pertanyaan menarik kan? Menarik karena saya yakin dan percaya kawan-kawan kita itu tidak mau terpapar kan? Siapapun itu tidak mau. Dan pasti mereka menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Minimal misalnya yang 3M, cuci tangan, masker, dan jaga jarak. Nah, tapi toh mereka masih terpapar juga kan, ya. Jadi berarti ada ruang yang memang kita tidak bisa kendalikan di situ, ya. Nah, terus kalau kita berpikir lagi bahwa jangankan kita lah misalnya ya, pegawai-pegawai yang memang dalam statusnya itu pegawai yang biasa, kita melihat para pejabat tinggi juga kena kan, ya. Bahkan luar negeri itu sampai tingkat presiden juga kena, ya, di luar negeri itu, negara maju lagi, ya. Nah, kejadian ini memberikan pesan kepada kita percaya para pejabat tinggi itu sudah menerapkan protokol yang teramat sangat ketat, dan saya percaya itu, ya. Kita juga di daerah sudah melaksanakan itu, tetapi kok tetap terkena ada ruang yang di luar kendali kita kan, ya. Jadi lengah lah mungkin ya, atau misalnya interaksi dengan masyarakat yang lain. Kalau dinas pelayanan misalnya ada pengunjung yang mengurus tentang produk-produk pelayanan yang harus diterbitkan oleh dinas-dinas tertentu, misalnya ada orang luar kota, kemudian ada saudaranya datang misalnya, kemudian juga ada beraktivitas di mana, dan itu salah satu faktor yang dimungkinkan. Bapak kan tadi menyebut protokoler kesehatan dipakai di setiap dinas, terutama dinas publik. Seperti apa nih Pak? Apakah setiap pengunjung yang masuk ke dinas itu diberikan hand sanitizer dulu atau seperti apa? Iya, jadi
Di setiap dinas kita sekarang di masing-masing dinas itu di ruang pintu masuk itu kan sudah ada cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun, kemudian ada pengukuran suhu, kemudian ada hand sanitizer, dan kalau dinas pelayanan itu kursi-kursi juga ada jarak, kemudian juga antawis pemberi dan penerima pelayanan juga diposisikan itu pada posisi yang kita nilai aman dari penularan COVID. Ya. Nah, kalau untuk protap itu sudah kita jalankan kan. Jadi setelah berkala ruangan itu disterilisasi dengan disinfektan, dan setiap di perizinan misalnya itu setiap pintu itu ada hand sanitizer untuk mensterilkan tangan ketika ada memegang pegangan pintu. Jadi itu upayalah ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Jadi itu sebetulnya. Ya, jadi makanya kalau ada kawan-kawan kita yang terpapar, jadi pertanyaannya kan apakah itu di kantor atau di luar kantornya. Terus misalnya kawan-kawan itu sudah bepergian kemana saja. Jadi memang itu di trackingnya itu akan kelihatan gitu. Jadi memang kalau saya ditanya dari mana terpaparnya agak sulit menjawabnya kan. Iya. Sulit. Pak, tadi kan sempat dibahas sama Bapak bisa saja terpapar dari luar. Rutinitas di dinas itu kan biasanya ada yang namanya kunjungan kerja. Kunjungan kerja itu kita nggak tahu kan apakah dinas itu kunjungan kerjanya ke daerah yang masuk ke zona merah ataukah zona oranye ataukah bahkan zona hitam, kan ada salah satu daerah yang zonanya hitam. Nah, sejauh ini kalau memang itu jadi yang memberikan peran terpaparnya dinas, ada nggak Pak misalkan upaya untuk syarat khusus kalau misalkan mau kunjungan kerja dinas harus ke daerah mana, atau kepentingannya penting banget nggak sih kunjungan kerja gitu? Ya, jadi memang pada situasi ini kita tidak mengizinkan kunjungan dinas yang tidak perlu. Komunikasi koordinasi dengan antar daerah, dengan dinas-dinas vertikal, konsultasi itu, rapat-rapat koordinasi. Kami di birokrasi itu sering dengan virtual kan. Jadi sekarang misalnya kan persiapan pemilu, sering ada evaluasi dari pusat untuk Despilkada, pemantauan penanganan COVID, ya itu kan rutin dilakukan pusat dan itu virtual. Jadi kita menggunakan virtual, termasuk rapat-rapat di internal kita di interkabupaten. Nah, kunjungan ke luar daerah itu memang tidak direkomendasikan, terutama kalau misalnya mengunjungi daerah yang zonanya yang sangat beresiko. Ya kita pending dulu lah. Nah, kecuali kalau misalnya ada sangat terpaksa, itu pun dilakukan dengan amat sangat ketat disiplin. Karena kan ada daerah juga yang kalau misalnya menerima kunjungan harus rapid dulu. Betul. Rapid dulu kan. Nah, kita juga mempertimbangkan itu. Tapi kalau memang tadi bahasanya terpaksa dan memang sudah diprogramkan, dianggarkan bahasanya seperti itu. Apakah kan ini ada Satgas Covid nih? Apakah harus tertulis meminta izin ke Satgas atau cukup ke Bapak sebagai sekretaris daerah atau seperti apa? Sebab biar fungsi Satgasnya itu terlihat gitu, Pak. Gimana? Kalau kunjungan untuk yang dalam jumlah yang terlalu banyak, tidak terlalu banyak sih, tidak perlu saya kira ya, tidak perlu. Cuman pertimbangan kepala dinasnya. Dan kita sudah sampaikan standarnya, protapnya terhadap kunjungan ke luar daerah. Jadi izin Satgas itu tidak begitu diperlukan. Tidak perlu diperlukan. Tapi izin ke Bapak tetap ada. Tentu karena itu ada surat tugas. Surat tugas. Surat tugasnya. Oke. Jadi memang, tapi kan maksudnya banyak juga ya yang dinas yang memang sudah menjadwalkan. Jadi mungkin pertimbangannya daripada nggak dijalankan mungkin ya Pak, diserap atau seperti apa. Jadi tetap harus
Gak apa-apa ya, ada dengan Iya. catatan ya, dengan Iya. catatan. Iya. Dengan Betul. catatan. Pak, untuk nih, tadi kan protokol kesehatan sudah dijalankan juga. Yang langkah konkret mungkin ya untuk antisipasi di dinas agar penyebarannya itu tidak secara masif gitu Pak. Langkah konkretnya gitu. Apakah memang selain WFH ya, selain WFH kan banyak juga nih dinas itu yang memang tidak bisa WFH Pak. Kalau berbicara di luar kedinasan misalkan ada rumah sakit kan tidak bisa kan itu kan. Iya, betul. Atau tapi yang terbaru kemarin kan puskesmas tuh ada Pak di Cikalong. Itu WFH juga, bukan WFH, terus juga Kecamatan Cikalong Pak. WFH juga. Nah, itu kan salah satu kasus ya menurut kami kasus yang memang perlu solusi yang konkret gitu. Apakah diwajibkan untuk swab test semua dinas itu, atau memang minimal rapid lah Pak gitu, gimana? Ya, jadi memang kita ada beberapa cara ya Kang untuk memutus rantai penularan ini. Yang pertama kita mengatur petugas atau pegawai di kita itu untuk maksimal di angka 50% lah ya. 50%. Jadi bergilir gitu. Jadi memang ini adalah karena memang kita melihat juga kapasitas ruangan di kantor-kantor itu kan kita ada ini potensinya penularannya tinggi nggak? Ya kalau misalnya penularannya tinggi maka nanti atasannya akan mengatur, kepala desa akan mengatur bagaimana situasi ini tidak dimungkinkan untuk terjadinya penularan COVID. Ya kemudian juga kalau misalnya itu di dinas pelayanan di puskesmas sekalipun atau rumah sakit, kalau memang itu dinyatakan ada terpapar yang cukup banyak, itu terpaksa harus ditutup. Oh Ditutup juga itu. Jadi pelayanan itu terpaksa dihentikan karena memang kalau itu dibiarkan apalagi di situ melayani orang sakit itu kan resiko tinggi gitu untuk penularan. Sampai dipastikan nanti bahwa dan swab itu udah standar kan. Udah standar. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang terpapar seluruhnya itu harus di swab untuk memastikan bahwa memang mengidentifikasi, maksud saya mengidentifikasi berapa yang telah terpapar, berapa yang belum untuk nanti mendapatkan penanganan selanjutnya. Pak tadi bicara 50%, apakah 50% pegawai itu dari beberapa eselon, tingkatan atau gimana? Kapasitas ruangannya. Oh kapasitas ruangannya. Ya, jadi tidak pas sedak-sedak gitu. Oh gitu. Ya Pak, sedek-sedek. Siap. Kalau bicara imbauan sekarang itu apa yang ditegaskan ke beberapa pegawai Bapak, mungkin staf-staf Bapak gitu di dinas-dinas? Imbauan? Ya. Ya memang kita menyadari bahwa situasi sekarang itu regulasinya kan kita sudah memberikan ruang lah terhadap pergerakan masyarakat. Tidak pembatasnya tidak terlalu ketat. Nah ini beresiko kan? Iya. Ini beresiko. Ini dan tidak untuk ASN saja, ini untuk seluruh warga saja kan, karena memang ASN itu nantinya akan berinteraksi dengan warga juga. Ya, sosialisasi lah ya. Ya, bersosialisasi dengan warga, interaksi dan seterusnya. Nah, pertama adalah tentu tetap kita berikhtiarkan dan berdoa. Ikhtiar berdoa bahwa menerapkan protokol yang tadi, yang 3M tadi, itu mah harus disiplin yang ketat. Disiplin yang ketat karena kan kadang-kadang kita lemah, lupa dan seterusnya. Nah ini kelengahan atau kelalaian ini menjadi ruang untuk terjadinya penularan. Misalnya kalau kita rapat berbicara itu kan sok hilap, nengnya ngaharewo dan seterusnya. Dan nah itu potensi kan. Jadi
kita harus berikhtiar untuk menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga berdoa, menjaga kondisi tubuh yang fit gitu. Terus jangan ada interaksi atau aktivitas keluar daerah, misalnya keluar kantor, keluar rumah kalau tidak perlu amat lah gitu. Ya karena kan kalau sudah terpapar itu kan kita punya resiko yang memang luar biasa dampaknya. Dampaknya luar biasa gitu. Jadi ya. Pertanyaannya agak sedikit sensitif. Kalau berbicara anggaran pasti agak sedikit sensitif. Nah, untuk 2021 Pak, kemarin kan baru rapat paripurna pembahasan itu APBD ini 2021. Apakah COVID ini juga masih tetap jadi apa ya bahasanya? Salah satu yang dipertimbangkan untuk anggaran dari sisi anggaran. Karena kan kemarin refocusing itu cukup luar biasa, menguras energi, menguras segala macam proyek terbengkalai segala macam kan. Nah, untuk 2021 gimana Pak? Ya memang prediksi kita juga tidak bisa memperkirakan kapan COVID ini berakhir ya betul. Kang ya. Yeah. Jadi memang kita sudah alokasikan dana selain untuk penanganan bila ada yang sudah terpapar juga kepada pemulihan ekonomi. Jadi pelaku-pelaku usaha, kemudian aktivitas ekonomi kita dorong untuk beraktivitas kembali. Jadi memang target kita meskipun memang pada tahun 2001 prediksi kita memang itu belum sestabil tahun sebelumnya. Jadi tahun ini katakanlah memang tidak stabil dan tahun depan pun dari asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi itu masih terbebani, karena situasi ini. Makanya kita juga sediakan anggaran untuk penanganan COVID ini dan insya Allah mudah-mudahan anggaran ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya juga efektif gitu. Fokusnya kemana Pak? Fokusnya? Kita anggarkan ke pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi. Contohnya misalkan apakah bantuan untuk pengusaha kecil atau dalam bentuk apa Pak? Ya, jadi dua metode seperti yang sekarang. Jadi sekarang itu ada social safety net, jadi ada jaring pengaman kalau sudah terdampak, dan untuk mendorong roda ekonomi itu berjalan kembali. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang terdampak itu kan ada bansos gitu kan, bansos bagi pelaku usaha. Nah kemudian untuk recovery-nya nanti ada bintek, kemudian ada tambahan modal dan seterusnya. Berapa persen Pak dari nilai APBD untuk pemulihan? Nah ini memang persentasenya memang belum begitu besar sih kan. Nanti lihat situasi lah. Situasi. Yang penting tapi yang jelas ada itu ya. Ada dan kita berkomitmen untuk memang karena ini masalah serius kan. Betul, COVID ini serius Pak. Serius, gitu. Jadi harus ditangani dengan serius. Ya, siap. Pak, mungkin menarik Pak pertanyaan apa yang kita bahas ini karena jujur seperti kata Bapak tadi bilang bahwa kita tidak akan bisa memprediksi kapan COVID-19 ini berakhir. Kalau saya sih memprediksi ketika Pilpres Amerika selesai, COVID selesai. Kalau saya memprediksinya, tapi mudah-mudahan aja. Jadi berkait ya? Jadi berkah apalagi Donald Trump kalah. Ya. Pak, ada yang mau disampaikan terakhir Pak kaitan dengan mungkin baik itu kepada ASN ataupun masyarakat umum kaitan dengan COVID-19 ini? Ya, jadi memang kita telah merasakan bersama bahwa situasi pandemi ini adalah berdampak dan kita rasakan dampaknya luar biasa bagi semua pihak kan. Apakah itu COVID ini tidak mengenal status sosial dan seterusnya, terkena dan terutama terhadap kesehatan karena
banyak korban jiwa yang telah kawan-kawan kita, saudara kita yang telah meninggal karena COVID ini. Yang pertama itu karena dampak itu, maka mari kita bersama-sama untuk menanggulangi situasi ini, keluar dari keadaan ini secara bersama-sama antara kami di pemerintah dan masyarakat, semua yang berperan, yang terlibat berperan, apa pihak swasta, ada masyarakat, ada pemerintah, itu memang harus seiring kan, karena memang pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa peran dari yang lain. Itu dari anggaran kan terbatas ya. Dan kita juga sekarang dalam penanganan COVID banyak pihak-pihak swasta yang telah membantu berkontribusi penanganan ini. Banyak swasta telah menyumbang, apakah itu masker dan seterusnya, banyak ya sumbangan-sumbangan dari pihak swasta. Nah, kemudian juga disiplin masyarakat. Ini penting sekali. Karena pada situasi ini kita melihat di ruang-ruang publik itu kan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan memang sekarang cenderungannya yang terpapar itu ada tanpa gejala, itu kan lebih mengaburkan situasi. Jadi terpunggung itunya. Jadi bingung ya, Pak. Jadi bingung itu kalau tidak ada gejala dan seterusnya, tetapi dia kan terpapar. Itu kan menjadi lebih sulit kita menangani. Betul. Tapi intinya adalah kita semua harus secara bersama-sama berdisiplin. Saya kira itu. Yang jangan lupa berdoa ya, karena memang karena kita tidak tahu nih, yang telah saya sampaikan tadi bahwa orangnya dari mana sih kena nanti gitu. Betul. Jadi mengubah dengan doa kita mendapat lindungan Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terutama mungkin ingat pesan Ibu ya, Pak, 3M itu. Mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Oke, terima kasih Pak Sekda, Pak Cecep Alamsyah. Sami-sami sudah bisa berkenan untuk hadir di studio kami. Terima kasih. Demikian kita bahas sesi ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.